Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya. Kita pada sesi pertama. Seperti biasa, kita live streaming dulu ya di YouTube. Nanti setelah itu sesi kedua baru kita live Zoom. Nah, pada pertemuan hari ini yang kita bahas adalah balok Gerber. Ada tulisan balok Gerber satu. Nah, kenapa dikasih nama satu? Karena di sini yang kita bahas adalah sambungannya adalah satu, ya. Ada satu sambungan. Nah, di sini untuk balok Gerber yaitu sambungan ya, ya sambungan. Ini kan ada titik A ke B, ya, ada titik S, ada titik C, ada titik D. Ini sambungannya adalah titik S ya. Kenapa sih dikasih sambungan? Kita lihat tumpuannya di sini ada tiga, ya tumpuannya ada tiga. Di titik A dia ada tumpuan roll, di titik B ada sendi, di C ada roll juga. Kalau di jumlah ini jumlah reaksi peletakannya ada satu tambah dua tiga tambah satu empat, berarti lebih dari tiga. Tidak termasuk statis tertentu, ya. Nah supaya dia ini ya stabil, eh, tertentu itu kan berarti kan dia strukturnya lebih stabil ya dibandingkan tak tentu. Nah, di sini kita tambahin dia sambungan. Nih ya, kita tambahin dia sambungan di antara si perletakannya ini. Ya ini sambungan S. Ya, kita kasih nama dia di sini S ya. Nah, jadinya nanti antara sisi kiri dan sisi kanan sambungan akan dipecah, ya dipisah, pribadi, ya dipecah antara sisi kiri dan juga sisi kanan sambungan. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah di sini dia yang sisi kiri berarti nih ya, sisi kiri sambungan ada titik A ya, tumpuan rom, titik B, sendi, juga S. Ini kita kasih nama dia balok induk. Ya, di titik A seperti biasa kita punya VA, kemudian karena di sini kita punya tadi memanjang ya sebenarnya artinya dari titik A sampai titik D. Tadi dia punya beban merata, tapi kita bagi aja dia ya, jadi Q1. Kemudian kita punya HB, kita punya VB, kita punya Q2. Nah, di titik S itu selalu sendi. Ya, jadinya dia punya vertikal dan juga punya horizontal. Ya, S itu selalu sendi. Ya, dia menyalurkan ya antara sisi kiri dan juga sisi kanannya. Ya, S di sini dia menyalurkan beban-beban yang ada di kiri dan kanannya. Jadinya di sini dia punya arah vertikal dan juga arah horizontal. Ya, ini baru yang sisi kiri. Ya, sekarang kita masuk ke yang sisi kanan. Kita kasih nama dia balok anak. Ya, kalau yang sisi kiri kita kasih nama balok induk, kanan kita kasih nama balok anak. Nah, di S, dia kan ada sisi kiri, sisi kanan. Berarti ini sama-sama di titik S kan? Ini aslinya satu titik yang sama. Ya kan, dia sama-sama di S, tapi dia dibagi dua antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dia sama nih, sama-sama punya HS, punya VS. Tapi arahnya harus dilawan. Ya, arahnya dilawan. Kalau di sisi kiri kalian arahnya ke kiri, di sisi kanan arahnya ke kanan. Jadi dilawan nih. Harus dilawan. Dan untuk VS ya juga sama. Kalau di sisi kiri ke bawah berarti di sisi kanan ke atas. Harus dilawan. Kenapa harus dilawan? Karena di titik S dia nilainya harus nol. Ya, sambungan nilainya harus nol pada momen lentur. Nanti di hitungan gaya dalam. Ya, di hitungan gaya dalam sambungan nilainya harus nol. Jadinya di sini dia harus dilawan baik sisi kiri maupun sisi kanan, harus dilawan ya ini sambungan. Nah, next kita punya Q3
punya VC, ya, kemudian kita punya Q4. Nah, ini kenapa Kak dikasih nama balok induk dan juga balok anak? Kita lihat dari jumlah reaksinya. Ini titik S-nya kita ingin aja ya kita anggap dia nggak ada. Berarti kan di sini ada titik A sama titik B nih, perotakan. Ya, berarti dia punya 3 reaksi. Kemudian di titik C dia punya 1 reaksi aja. Ya, berarti kan yang sisi kiri dia punya 3 reaksi, yang sisi kanan dia punya 1 reaksi. Berarti yang paling kecil kita kasih nama balok anak. Ya, yang jumlah reaksinya sedikit kita kasih nama balok anak. Yang jumlah reaksinya banyak kita kasih nama dia balok induk. Ya, jumlah reaksinya. Tentukan balok anak atau balok induk. Nah, ini kalau udah kita hitung nilai Q-nya dulu. Ya, Q-nya semua sama ya. Nilainya 1 ton per meter, Q kecilnya berarti Q1, Q2, Q3, Q4 juga sama. Karena dari titik A ke B 2 meter, B ke S 2 meter, ke C 2 meter, C ke D 2 meter. Jadi nilai Q besar 1 sampai 4 itu sama. 1 kali 2, 2 ton. Ya, nilai Q-nya. Nah, udah, sekarang kita masuk ke hitungan reaksi perotakannya. Nah, sebelum itu, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya untuk tulis di kolom. Oke, baik. Cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi perotakannya. Di sini kita hitung per balok ya. Jadi kita cari di tiap-tiap baloknya, baik itu balok anak maupun balok induk. Nah, untuk cari nyarinya, yang mana yang duluan berarti kalau kayak gitu yang dicari. Yang dicari yang jumlah reaksinya paling sedikit. Ya, yaitu balok anak. Berarti yang kita cari duluan adalah si balok anak. Ya, kita cari duluan. Baru kita cari di balok induk. Nah, untuk balok anak, berarti yang kita cari di tumpuan S sama di tumpuan C. Ya, jadinya kita cari sigma momen S dan juga sigma momen C. Ya, sigma momen S, sigma momen C yang kita cari. Ya, ini terserah mau cari yang mana dulu, ya. Mau cari di titik S dulu atau di titik C dulu. Nah, ini kita cari di titik S dulu ya. Berarti kita tinjau di titik S, bedanya ada Q3, Q C ada Q4. Ya, Q3, Q4 dia nilai yang positif ya. Q3 jaraknya kali 1, Q C dia negatif ya. Jaraknya kali 2, Q4 jaraknya kali 3, nilainya positif. Ini berarti MS, ya, sigma MS sama dengan 3 kali 1 kurang C kali 2 tambah 4 kali 3 sama dengan. Dapat hasilnya VC sama dengan positif, ya, positif 4 ton. Berarti di sini C sesuai yang diasumsikan arah dari reaksi perletakannya, yaitu ke arah atas ya, yang diasumsikan. Nah, kalau udah kita cari sigma momen C. Ya, ini sigma momen C berarti eh, kita tinjau di titik C ya, kita punya ada PS, P1, P3, P4. Dan sini P1 nilainya negatif, PS nilainya positif, jaraknya sama ya, kali 2. Untuk Q3 dia nilainya negatif ya, jaraknya kali 1. Untuk Q4 dia nilainya positif, jaraknya kali 1. Sebenarnya Q3 sama Q4 bisa langsung dicoret ya. Ini sisa dia sama P-nya aja. PS didapat hasilnya 2 ton. Nah, di sini PS nggak ada arah dari reaksinya ya. Kenapa? Karena kan dia kiri kanan tuh, ya kan? Dia punya kiri kanan. Jadinya nggak usah ditulis, nggak apa-apa arah reaksinya. Jadi langsung aja, PS sama dengan 2 ton. Dah cukup. Nah, terus kalau udah dapat ya sigma momennya, sekarang kita masuk sigma horizontal dan juga sigma vertikal. Tetap ya yang dihitung tiga-tiganya tuh, sigma momen, sigma horizontal dan juga sigma vertikal. Jadinya nggak boleh
cuma satu aja yang dihitung. Tetap semuanya dihitung. Baik itu balok anak maupun balok induk. Di sini untuk horizontalnya berarti kita punya HS ya. Kita punya P2. HS ke kanan positif, P2 ke kiri negatif. Berarti di sini sigma horizontalnya ya sama dengan HS minus P2 sama dengan 0. Berarti P2-nya yang pindah. Ya, jadinya HS sama dengan 2 ton. Ini juga S ya, dia disambungan. Jadi kalau disambungan gak usah dituliskan reaksi apa. Terakhir, vertikal. Ya, kita cek sigma vertikal sama dengan 0. Ada apa aja? Ada PS, ada P2, ada Q3, ada PC, ada Q4. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Sini PS tambah PC kurang Q3 kurang Q4 kurang P1 sama dengan 0. Nah, dapat hasilnya 6 negatif 6 ya. 6 min 6. Berarti udah 0 sama dengan 0. Ya, berarti di sini untuk balok anak udah oke nih. Ya, udah oke. Nah, kalau balok anak udah oke, berarti kita bisa lanjut hitung balok induk. Nah, tadi kenapa yang dicari duluan adalah balok anak? Ya, kenapa? Karena pada balok anak, dia ada nilai PS dan juga nilai HS kan. Nah, di balok induk pun dia juga sebenarnya punya kan nilai HS dan juga nilai PS. Tapi kalau kita cari di balok anak duluan, berarti di balok induk kita nggak perlu cari lagi nilai HS dan juga nilai PS. Kalau kita cari balok induk duluan kan banyak nih yang nggak diketahui. Ada PA, ada PB, ada PS, ada HB, ada HS. Jadi kita tidak menemukan penyelesaian kalau kita cari di balok induk terlebih dahulu. Nah, jadinya kita cari di balok anak terlebih dahulu supaya mendapatkan nilai dari PS dan juga HS. Nah, kalau udah dapat nilai PS HS, berarti di balok induk kita tinggal masukin aja nih. Nah, tinggal kita masukin aja, kan sama. Ya kan? Sama-sama titik S. Berarti nilai PS dan nilai HS-nya sama. Jadinya kita bisa cari nilai yang lain. Kita bisa cari nilai A dan B. Gitu. Ya. Nah, untuk balok induk, karena di titik S tadi kita udah cari ya sigma momen S, jadinya tidak usah cari lagi di sini. Kita cari di perletakannya aja. Di titik A dan juga di titik B. Nah, jadi yang kita tinjau adalah sigma momen A dan juga sigma momen B. Ini kita cari di titik A terlebih dahulu. Ya, berarti di sini kita punya gayanya ada Q1, ada QB, ada QS. Ya, Q1 jaraknya kali 1 nilainya positif, QB jaraknya kali 2 nilainya negatif, Q2 jaraknya kali 3 nilainya positif, QS jaraknya kali 4 nilainya positif. Dan untuk sigma A berarti jadinya Q1 ya kali 1 kurang QB kali 2 ditambah Q2 kali 3 ditambah QS kali 4 dapat hasilnya VB sama dengan positif 8 ton. Berarti VB-nya positif nih. VB positif berarti sesuai yang diasumsikan. Kalau untuk VA, VB, VC itu pakai ya arah dari reaksinya. Berarti dia sesuai sama yang diasumsikan. Nah, reaksinya ke atas. Nah, kalau udah kita cari sigma momen B sama dengan 0. Berarti tinjau di titik B. Ya, kita punya apa aja nih? Sigma momen. Jadi kita punya VA, kita punya Q1, kita punya Q2, kita punya VS. Ya, VA nilainya positif, jaraknya kali 2. Q1 nilainya negatif, jaraknya kali 1. Q2 nilainya positif, jaraknya kali 1. VS nilainya positif, jaraknya kali 2. Di sini untuk Q1, Q2 bisa langsung dicoret ya. Sama nilainya 2 ya. Terus untuk VA didapat hasilnya negatif 2 ton. Jadi di sini A tidak sesuai sama yang diasumsikan pada reaksinya, ya. Bukan ke arah atas harusnya, tapi ke arah bawah. Reaksi dari si A. Kalau udah, kita masuk ke sigma horizontal dan juga sigma vertikal. Nah, di sini untuk sigma horizontal, jadi kita horizontalnya ada apa aja? Ada HB, ada HS ya. Di sini ke kanan positif, kiri negatif. Berarti HB kurang HS sama dengan tadi nilai HS udah dapet ya 2.
Jadi berarti HS-nya yang pindah ruas. Artinya HB sama dengan positif 2 ton. Di sini sesuai yang diasumsikan ya, arah panahnya ke kanan. Arah panahnya ke kanan untuk HB. Terakhir cek vertikal. Di sini vertikal berarti kita punya VA, kita punya Q1, punya VB, punya Q2, punya VS. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi sigma vertikal kita di sini punya VA tambah VB dikurang Q1 kurang Q2 kurang VS sama dengan 0. Dapat hasilnya 8 minus 8 ya, berarti udah 0 sama dengan 0. Kalau udah 0 sama dengan 0, ya sampai balok induk, berarti reaksi perletakannya udah oke. Tapi kalau misalnya belum 0, berarti cek lagi ya sigma momennya. Apakah ada yang salah atau ada yang kurang. Berarti sampai sini untuk reaksi peletakan sudah selesai. Nah, ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, cukup ya. Lanjut, kita masuk ke GG dalam. Jadi sekarang kita dari batang A ke B terlebih dahulu ya. Untuk GG dalam, nggak usah dilihat balok induk balok anaknya. Kita langsung dari titik awal, berarti dari titik A, paling kiri ya. Dari titik A kita mulainya, ya dari titik awal. Sini berarti kita A ke B terlebih dahulu. Ya, batang A ke B, di sini kita jarak intervalnya X-nya antara 0 sampai 2 ya. Langsung aja untuk sigma momen X, ini kita berarti punya VA, punya VX, dan juga momen X. Dengan jaraknya adalah X ya. Ini berarti untuk VX, jaraknya setengah X, nilai X adalah X ya. Ini sigma X berarti sama dengan VA kali X dikurang X kali setengah X kurang MX sama dengan 0. Ya, didapat hasilnya MX sama dengan negatif setengah X kuadrat kurang 2X. Kalau udah, kita cari lagi DX. Nah, DX berarti di sini kita punya VA, punya VX, udah itu aja ya, yang vertikal. Kemudian ke atas positif, ke bawah negatif. Di sini berarti DX sama dengan negatif VX plus VA ya, sama dengan negatif X negatif 2. Terus untuk KNX berarti nggak ada ya, jadinya langsung aja 0. Ini berarti kita bikin tabel ya, jarak X-nya 0, 1, 2. Nah, di sini kita masukin persamaan MX dan juga persamaan DX. Karena di sini dari titik A sampai titik D dia punya beban rata, berarti titik kita cari nilai momen maksimum ya. Kita cari DX sama dengan 0. Di sini berarti minus X minus 2 sama dengan 0 ya. X sama dengan minus 2 meter. Tidak memenuhi ya, karena jaraknya kita nggak ada yang negatif. Ya, mau jarak kita mulai dari 0. Tidak memenuhi. Di sini berarti untuk momen maksimum ada di jarak kedua. Ya, yaitu negatif 6 ton meter. Untuk nilai momen maksimumnya. Nah, kalau udah, kita tinjau terbalik. Ya, tadi kan kita punya sambungan ya kan. Nah, karena punya sambungan, jadinya boleh kita langsung tinjau terbalik dari sambungannya. Tadi kan udah dipecahkan jadi balok anak, balok induk. Nah, ini yang kita cari kan berarti balok induk duluan. Ya, nah ini boleh kita langsung dari S ke B. Ya, jadi biasanya kan kita dari paling ujung baru tinjau terbalik ya. Biasa dari titik D gitu kan, ke C baru kita tinjau terbalik. Nah, kalau ini dari titik S boleh. Ya, karena dia sambungan. Tapi kalau dia bukan sambungan nggak boleh ya. Kalau dia bukan sambungan nggak boleh. Karena ini sambungan, ininya boleh. Karena dia dipisahkan sisi kiri dan sisi kanan sambungan. Nah, di sini interval X-nya antara 0 sampai 2 ya.
Kemudian untuk sigma momen di sini berarti kita punya Ps, punya Qx dan momen X. Nah, dengan jaraknya adalah X, kemudian untuk Qx jaraknya setengah X. Sini nilai Qx sama ya, 1 kali X, yaitu X. Kemudian untuk sigma momen berarti Ps kali X ditambah X kali setengah X ditambah X sama dengan 0. Dan X sama dengan negatif setengah X kuadrat, negatif 2X. Kemudian untuk dx berarti kita ambil yang vertikal ya, ada Px, ada Vs. Karena tinju terbalik ke bawah berarti positif. Ya, dx berarti sama dengan Px plus Vs. Sama dengan X plus 2. Untuk Nx berarti dia ada ya, Hs di sini. Ini Hs ke kiri, berarti dia mendekati titik. Kalau dia mendekati titik berarti menekan. Menekan berarti nilainya negatif. Ya, Nx berarti negatif Hs. Sama dengan negatif 2. Kita bikin lagi tabel jarak X 0, 1, 2. Kita masukin ya persamaan Mx dan persamaan Dx nih, nilai X-nya. Untuk Nx langsung aja negatif 2, dari jarak 0 sampai 2. Kita cari lagi momen maksimum, pakai Dx sama dengan 0, berarti X plus 2 sama dengan 0, didapat X-nya sama dengan negatif 2 meter. Sama ya, berarti tidak memenuhi seperti yang tadi. Nah, tidak memenuhi, ya, sini berarti kita ambil nilai X yang terbesar, nilai X yang terbesar. Ada di negatif 6. Ini berarti dia momen maksimumnya. Kalau udah, kita lanjut batang S ke C. Nah, ini kita langsung batang S ke C, bukan dari titik A lagi. Ya, karena kan sambungan. Ya, kalau sambungan langsung aja dari sambungannya. Nggak usah hitung lagi dari awal. Jadi kita nggak hitung lagi dari titik A, ya langsung dari titik S. Nah, langsung aja ya untuk sigma momennya di sini kita berarti punya Vs, punya P1, punya Qx ya, dan momen X dengan jaraknya dengan X. Qx jaraknya setengah X, nilainya sama ya, X. Momen berarti sama dengan Vs kali X dikurang P1 kali X dikurang dikurang Qx dikali setengah X dikurang Mx sama dengan Mx sama dengan minus setengah X kuadrat ya. Kemudian untuk dx berarti kita ambil yang vertikalnya. Nah, ada Ps, P1, dan Qx. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi dx sama dengan negatif P1 tambah Ps kurang Qx. Sama dengan negatif X. Ya. Kemudian untuk Nx berarti kita ada nih Hs. Dia mendekati titik ya, jadi nilainya negatif. Nx sama dengan negatif Hs sama dengan negatif 2 ton. Bikin lagi tabel X 0, 1, 2. Intervalnya sama semua ya. X-nya dari 0 sampai 2. Kita masukin persamaan Mx, kita masukin persamaan Dx ya. Nah, untuk Mx langsung aja dari jarak 0 sampai 2 berarti 2. Kalau udah, kita cari momen maksimum pakai Dx sama dengan. Berarti negatif X sama dengan X-nya 0. Nah, di sini X0 bisa memenuhi, bisa tidak ya. Karena X itu titik awal atau enggak titik potong. Sorry, 0 itu titik awal atau enggak titik potong. Nah, di sini dia nilai X, nilai Max-nya 0 berarti tidak memenuhi. Ya, kalau di sini nilai Max-nya 1 berarti oke. Itu termasuk dari momen maksimum. Tapi kalau seperti ini dia tidak memenuhi. 0 ini di sini, ya 0 di sini tuh, sorry, 0 di sini tuh titik potong atau enggak titik awal ya, titik akhir. Berarti di sini untuk maksimumnya kita ambil di negatif 2. Ya, kita ambil di sini. Nah, terus kalau udah terakhir berarti ini kita tinjau terbalik dari titik D ke titik C. Intervalnya sama, X 0 sampai 2. Sigma momen X berarti di sini hanya ada Qx ya, dan momen titik potong dan jaraknya adalah X. Untuk Qx jarak
X-nya adalah setengah X. Nilainya sama ya, X. Dan untuk sigma momen berarti di sini X kali setengah X plus MX sama dengan 0. MX sama dengan negatif seperdua X kuadrat. Untuk dx berarti di sini kita juga punya Qx saja ya, karena kiri terbalik ke bawah positif. Berarti dx sama dengan X sama dengan X. Untuk nx ada P2 ya. Dia mendekati titik potong, berarti nilainya negatif, berarti nx sama dengan negatif P2 sama dengan negatif 2 ton. Kita bikin lagi tabel jarak X 0, 1, 2. Jadi kita masukin persamaan MX dan DX-nya ya. Ini nilai X. Dan untuk NX langsung negatif 2. Kita cari lagi momen maksimum DX sama dengan 0. DX sama dengan 0. Sama ya. Ini MX 0, 0. Tapi tidak menentu. Ya. Kalau udah, terakhir kita bikin diagram. Nah, ini diagramnya berarti dia bentuknya parabola ya. Ini negatif 6, ini negatif 2. Ini momen maksimum dari si beban merata. Kemudian tadi untuk ini ya, ini untuk beban yang apa namanya? Sorry, gaya lintang. Ini yang diagram D, untuk diagram N. Tadi N ada ya, kan 0, biasanya kita 0. Di sini gambar 2. Ya, untuk momen yang negatif di atas, positif di bawah. Kalau untuk lintang dan normal, positif di atas, negatif di bawah. Sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mulai sesi kedua. Ada yang ditanyakan. Oke, cukup. Oke, kalau misalnya eh, ini ya, nanti kalau ada pertanyaan, kita akan bahas sebelum sesi 2 dimulai. Sampai ketemu di Zoom nanti ya. Sesi pertama kita udah selesai. Kita lanjut di sesi kedua pada Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.